Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di sini. Kita berjumpa dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Tuhan, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Sungguh dengan Engkau ada bersama dengan kami. Tidak perlu ada lagi ketakutan, tidak perlu ada lagi kecemasan, tidak perlu ada lagi kebimbangan. Sebab Engkau selalu hadir bersama kami, bahkan Engkau hadir di dalam hati kami. Memberi kekuatan melalui firman-Mu untuk mengatasi segala sesuatu yang telah Engkau percayakan bagi kami, untuk kami menanggungnya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita datang, kita menyembah, kita memuji, memuliakan Tuhan. Dia ada bagi kita, Dia ada dalam hidup kita. Tak usah kita takut, tak usah kita bimbang, tak usah kita cemas. Sebab di dalam kelemahan kita, Dia kekuatan bagi kita. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau. Dia ada bagimu, Dia ada bagiku. Ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang. Naikkan penyembahan bagi Dia. Menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amen. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Mohon kemurahan Tuhan untuk PA petang hari ini. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami kesegaran, yang memberikan kami kemampuan untuk bersama-sama rekan-rekan hamba-Mu, sidang jemaat Johor Putra, dan semua hamba Tuhan sidang jemaat manapun yang bisa ikut live streaming PA petang ini. Kami menyerahkan hidup kami yang Engkau penuhi dengan Roh Kudus, menolong membimbing kami masuk dalam seluruh kebenaran firman-Mu itu saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, yang akan datang kembali, kami masuk dalam PA petang hari ini. Amin. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, dimanapun kalian berada, yang sesungguhnya bersama kami yang di tempat ini adalah anggota tubuh Kristus yang adalah sedang dibentuk, dikerjakan, mengarah, meyakinkan kita inilah mempelai wanita anak domba yang sedang menanti hari pernikahan anak domba yang tercantum dalam kitab Wahyu pasal 19. Hati kami rindu untuk mengarah ke sana dalam setiap pembacaan kita, perenungan kita, pembahasan kita, apapun juga di dalam Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi bersama istri kami sampaikan shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati semuanya. Amin. Maafkan kalau saya agak sedikit batuk. Karena memang begitulah. Tapi syukur bahwa pada petang ini kita akan lebih mengarah pada persiapan kita yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 19
ayat 7 sampai 10, tetapi kita tidak baca semua. Saya ingin kita kembali mendengar pembacaan bahwa dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan seterusnya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, terima kasih. Sampai situ saja. Kita tidak bisa lepas kaitannya ini. Mungkin saudara akan, semoga terkaan asumsi saya salah, bahwa mungkin ada yang mengatakan bolak-balik pengacara mempelai, yaitu memang ciri-cirinya dari GPT dan sebagainya. Tetapi saya ingin kita fokuskan pada petang ini, karena di sini disebutkan pengantinnya atau perkawinan anak domba telah tiba. Ini nubuatan, tapi kita harus mengambil kalimat ini, perkawinan anak domba telah tiba, itu betul-betul kita harus lihat kalau waktunya telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dengan pakaian lenan halus dan sebagainya yang kita sudah selidiki bersama-sama. Kita juga harus siapkan, betul enggak? Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saya sudah sampaikan pada Jumat yang lalu, semua kita akan berpikir, betul enggak kita ini bisa dikaruniakan? Dikatakan dan kepadanya dikaruniakan. Jadi tidak kita bikin sendiri atau kemudian kita cari mode ini atau motif itu atau dengan lain semuanya. Tapi sudah disebutkan dikaruniakan, ya, oleh sebab ada satu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus disebutkan di situ. Dan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, sekarang kita akan coba lebih dalam mendalami, kita yakini ya bahwa pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita pun juga sudah membaca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru kalimat pakaian kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi itu masih merupakan satu pernyataan. Tetapi yang fakta yang nyata itu yang mana? Ya, karena apa? Saya katakan karena kita juga sudah mempelajari Jumat yang lalu bagaimana Rasul Paulus takut, ya, karena calon mempelai wanita anak domba itulah gereja Tuhan tidak setia, ya, dengan hilang arahan bahkan mengarah kepada Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Saya mempunyai keyakinan maka pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih itu tidak akan kita terima. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita dihadapkan dengan malaikat terang yang palsu. Disebutkan bahwa setan pun, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, di sini kita dihadapkan dengan kepalsuan kebenaran. Jumat yang lalu kita sudah membacanya. Pada petang ini saya ajak saudara untuk kita lebih mendalami. Ya, apa itu
perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Dan apa itu perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih buat doa rekan-rekan hamba Tuhan sidang jemaat sekalian, supaya kita semua di dalam naungan Tuhan untuk memegang kebenaran itu sendiri, supaya kita bisa menolak yang palsu, yang tidak benar, yang tidak akan diterima oleh Tuhan. Nah, saya akan coba membagikan bahwa kebenaran yang dimaksud Tuhan itu semua tercantum dalam Alkitab. Kita akan mempelajari bahkan kebenaran yang palsu yang tidak akan memperkenankan Allah juga tercantum. Nah, di situ kita akan mulai belajar. Ya, ada kebenaran yang muncul karena perbuatan hukum Taurat. Itu satu. Kemudian kita akan menyelidiki. Rasul Paulus mengatakan hati-hati dengan filsafat manusia. Kita pun akan selidiki. Dan yang ketiga adalah peraturan-peraturan liturgi-liturgi gerejawi agamawi yang bahaya. Sehingga kita dihadapkan 3 macam kondisi yang kesemuanya ini tidak diterima oleh Tuhan. Sementara yang satu ini yang dari Tuhan. Bagaimana kita akan menyelidikinya? Maka saya sebelumnya ingin mencetuskan isi hati saya. Kadang tadi saya katakan, mungkin banyak orang mengatakan, ya di dalam GPT mesti kabar mempelai, tidak bisa tidak. Apa salahnya? Apa mungkin terlalu ekstrim, terlalu fanatisme? Ya apalagi Paulus Budiono sangat fanatik. Harus kabar mempelai dalam terang tabernakel. Saya tertantang juga. Saya coba untuk mencari, tentunya dibantu oleh kitab konkordansi, tapi saya hitung. Secara sederhana, saya sudah hitung bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu kepada seorang suami atau seorang laki-laki sebagai seorang perawan yang suci kepada Kristus. Maka Kristus ini menjadi pusat penyampaian mempelai atau pengantin laki-laki mempelai pria. Waktu saya menghitung dalam perjanjian baru 27 kitab surat, ya, 27 kitab surat dan lain sebagainya Injil dalam perjanjian baru tertulis istilahnya Kristus 552 kali. Belum ditambah lagi Yesus dan Tuhan. Tetapi khusus saya coba menghitung istilah Kristus Mesaya yang diurapi atau Raja segala raja itu hanya perjanjian baru 552 kali. Ya. Kemudian saya ya istilahnya terdorong dengan keinginan untuk mengetahui, maka Rasul Paulus sendiri dalam tulisannya mulai Roma sampai Ibrani sebanyak 14 kitab gulungan, maka Rasul Paulus sudah menulis kalimat kata Kristus sebanyak
403 kali. Coba bayangkan. Rasul Paulus ini yang tanya paling anti Yesus sebagai Kristus. Maka dialah yang menyatakan setelah dia dibaptis, kemudian dia kuat kembali setelah dia puasa 3 hari, 3 malam. Lalu dia mulai berada di sinagoge di Damaskus. Dia yang mengatakan Yesus itu Kristus. Perkembangannya lebih jauh sampai pada Korintus. Maka kita temukan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 yang sudah kita pelajari. Dia sebutkan Kristus itulah mempelai pria bagi gereja Tuhan, khususnya sidang jemaat Korintus waktu itu sebagai mempelai pria. Dan jemaat Korintus sebagai mempelai wanita. Ya, 403 kali. Apa saya berlebihan? Jikalau istri saya ketemu siapa saja, dia memperkenalkan saya kepada yang lain. Itu suami saya, Paulus Budiono. Kepada ibu-ibu yang lain, dia mengatakan, saya Ibu Esther Budiono. Budiono itu adalah marga suami saya. Kemudian dia pergi ke tempat yang lain. Dia memperkenalkan. Waktu di Surabaya dia memperkenalkan demikian. Waktu sampai di Irian, di Papua, Sorong, Manokwari, ya, di Jayapura, di Biak, memperkenalkan suami saya Paulus Budiono, pendeta. Apa berlebihan? Kemudian kita pindah ke Medan, 13 tahun, tiap kali kebaktian, tiap kali ada pertemuan. Istri saya memperkenalkan, ini suami saya Budiono. Maka saya mendapatkan marga yang saya cintai, marga Budiono. Dan seterusnya sampai hari ini. Apakah berkelebihan istri saya? Aneh-aneh, mesti omong bolak-balik. Kalau saudara katakan, oh tidak, itu pantas karena istri Ibu Esther memang pantas untuk mendapatkan julukan Esther Budiono. Karena itulah suaminya. Maka apa salahnya jikalau kita katakan Yesus adalah mempelai pria surga kita? Ya. Tetapi apa kita harus tiap kali mencantumkan Kristus menjadi mempelai? Tidak juga. Tetapi setidaknya waktu saya membaca ini, saya coba mengamat-amati. Khususnya dalam 1 Korintus 65 kali, dalam 2 Korintus 43 kali sebutan Kristus. Sebutan yang Rasul Paulus mengatakan, aku takut, jemaat Korintus, kalau kamu tidak setia, kalau kamu sudah mulai melenceng, kamu kemudian terima Yesus yang lain, berarti Kristus yang lain, Kristus yang palsu dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu sebabnya pada petang ini, hati saya terdorong untuk menyampaikan hal ini. Bukan ajak saudara untuk dari fanatisme, tidak. Tapi setidaknya mengerti, meyakini kenapa begitu 552 kali dalam 27 kitab. Saudara yang pandai untuk matematika bisa menghitung. Dibagikan rata-rata kira-kira 1 kitab berapa kali disebutkan. Kalau tidak salah tempoh hari saya hitung-hitung 40 kali. Ya atau kurang. Karena saya memang agak lambat dalam hitung-menghitung. Tetapi saya akan lanjutkan supaya kita tahu kenapa tiap kitab Rasul Paulus menekankan tentang Kristus. Menekankan. Saudara boleh baca 14 kitab ini. Ya. Setiap awal pertama pasti disebutkan, aku Rasul dari
Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Karena itu dia begitu sangat concern, sangat perhatian dengan mata rohani yang ditujukan kepada jemaat Korintus yang sedang kita belajar sampai pada saat ini. Kita mesti betul-betul menyiapkan diri, supaya setelah pertemuan pada petang ini, pada akhir daripada ibadah ini, sebelum kita ambilkan perjamuan Tuhan yang akan kita sekutu dengan kurbannya, maka saya coba untuk mengajak kita sedikit membaca ulang dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ini komitmen dari Rasul Paulus, 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama dan kedua. Silakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain Yesus Kristus. Yaitu Dia yang disalibkan. Terima kasih. Ini menunjukkan yang saya tadi katakan sebelum kita ambil perjamuan Tuhan nanti bersama. Maka kita tahu seorang hamba Tuhan yang tulisannya cukup banyak dalam perjanjian baru mempunyai komitmen yang kuat. Tidak sekedar basa-basi para jemaat Korintus yang diperkaya, yang penuh karunia-karunia, yang tidak ada kalanya dengan yang lainnya. Maka kita akan mulai mengambil satu sikap. Tadi saya katakan kita akan bersikap, apakah orang yang melakukan Taurat itu benar di hadapan Tuhan? Kita akan membuka dalam surat Roma pasal yang ke-10, surat Roma pasal yang ke-10, ayat 1 dan seterusnya. Tidak semua dulu, tapi saya mencatat diri saya dalam 1 sampai 13, tapi tolong dibaca dalam ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Rasul Paulus sangat sedih terhadap bangsanya Israel. Maksudnya supaya diselamatkan. Dia berdoa terus kepada Allah, juga Allahnya Israel, supaya orang Israel diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Oh, bukan main. Mereka mengatur ini, mengatur itu luar biasa. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Oh, tanpa pengertian yang benar. Mereka cukup menghafal, mengetahui PL, Perjanjian Lama, Kitab Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi sejauh itu, keaktifan mereka, kesungguhan mereka orang Israel tanpa pengertian yang sesungguhnya. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, efeknya, akibatnya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ini akibatnya. Terus apa?
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, berarti kebenaran yang mereka buat itu tidak berkenan kepada Allah, karena Allah sendiri memiliki kebenaran Allah sendiri. Ini luar biasa. Kalau kita beribadah hanya karena agama dan peraturan sederetan yang begitu cukup rapi, bagus, kita mesti hati-hati. Coba ayat yang ketiga diulangi sedikit. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, Oleh karena mereka tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tidak mau percaya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lebih jauh. Terus kemudian karena mereka tidak tahu, tidak mengerti kebenaran Allah, lalu dan oleh karena mereka berusaha nah, dan mereka berusaha karena mereka dituntut mesti benar. Lalu mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. untuk mendirikan kebenarannya sendiri. Dan ini seringkali kita tanpa sadar, saya benar kok. Saya berbuat itu benar kok. Ada saksinya kok, saya tidak dusta. Begini dan begitu. Saya ikuti peraturan gereja, sudah top. Maka ada ayat hasilnya yaitu Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. di sini kita bisa melihat dua hal. Takluk atau tidak takluk atas kebenaran Allah. Pada petang ini kita mau belajar kebenaran Allah versi kebenaran manusia. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Ya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Ayat 4 coba diteruskan sekarang. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tidak semua percaya. Ini ungkapan dari para Rasul Paulus. Kenapa? Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oh, kebenaran itu diperoleh bukan karena perbuatan. Ya, nganggap ini benar, anggap perbuatanku ini cocok. Ya, tapi ini ada kaitan dengan percaya kepada Yesus. Ya, kalau hukum Taurat itu apa? Kata Rasul Paulus, kata Musa pada ayat yang kelima, coba tolong. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Nah ya, terus kan? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang dari kebenaran Taurat itu kalau dia berbuat yang benar. Ya, tetapi apakah mampu? Nanti kita akan lihat lebih jauh pada waktunya ya. Nah, sebab itu kita sekarang harus bisa mengadakan satu perbandingan. Apakah benar? Apakah manusia itu sanggup? Ya, saya ajak saudara untuk membuka di dalam surat Filipi, ya, pasal yang ketiga. Sekarang kita akan melihat apa pengalaman Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan sesudah dia bertobat. Ayo kita akan melihat, dan dia ya yang menulis surat Filipi, dia juga yang menulis surat Korintus. Kita baca pasal 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Iya, dia hebat sekali. Terus? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Ya. aku lebih lagi Terus? disunat pada hari ke-8 Iya. dari bangsa Israel, Iya. dari suku Benyamin, Luar biasa. orang Ibrani asli, Waduh, orang Ibrani asli. Terus? tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, Aku orang Farisi. Wah, ini satu kelompok yang sangat militan dan sangat yang hebat sekali, intelektual yang tinggi sekali. Ayat yang ke-6. tentang kegiatan
aku penganiaya jemaat. Wah, ini kegiatan yang agama ya. Kegiatan agama ini jadinya begini. Terus perhatikan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Aku tidak bercacat. Ya, mau omong apa saudara? Ya, dia mengaku dan bisa dibuktikan oleh kelompok mereka, oleh kelompok mereka orang Farisi tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Ini stop dulu. Luar biasa bukan? Tetapi sekarang kita akan lihat kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ayat yang ke-7 coba tolong dibacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dia untung dia jadi orang Farisi, dia untung dia mendapat kedudukan yang tinggi, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik sekali di dalam kalangan orang-orang agama Yahudi. Belum lagi dan itu terlalu banyak dikatakan merupakan keuntungan bagiku. Waktu itu dia jujur, waktu yang lalu itu kebenaran taat hukum Taurat. Dia tidak bercacat, itu yang memberikan dia keuntungan yang luar biasa. Untungan jasmani, untungan nama, untungan keintelektualan dan semuanya ini. Tetapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Boleh saya sedikit menyinggung, Kristus adalah mempelai pria sorga? Ya. Bolehkah kita mengatakan sekarang di luar mempelai aku rugi? Bagaimana kalau istri saya mengatakan, wah kalau saya tidak pakai Fam Budiono, saya enggak mau. Apapun juga, kapanpun juga, saya adalah istri Paulus Budiono. Itu satu soal yang luar biasa. Di sini Rasul mengatakan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rupanya yang lalu itu, yang dianggap untung, sekarang rugi. Ada apanya di dalam Kristus? Ada apa dalam Kristus, saudara? Perhatikan ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Saudara, saya pikir baik-baik dulu. Saya tidak katakan ini anggap rugi, itu anggap rugi, kemudian kita pukul rata semua anggap rugi. Itu berarti tidak bijaksana, asal kena saja. Tetapi juga jangan sekali-kali mengatakan ada sesuatu yang lebih menguntungkan daripada kita ikut Yesus. Kita harus mempelajari. Ulangi ayat 8, ada pengertiannya lebih dalam. Ayat 8, tolong diulangi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena pengenalan. Ya, karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Ulangi. Lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari semuanya. Sorry kalau saya katakan. Ya, istri saya katakan, wah, karena mengenal. Tahun 65 kami menikah. Sekarang sudah 56 tahun mungkin ya. Dalam pernikahan. Masih terus. Tentunya jauh lebih mengenal pada tahun 1965 yang lalu. Ya. Sejauh mana saya dan saudara kenal kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang adalah mempelai pria surga kita. Rasul Paulus tidak omong kosong, bukan karena dia Farisi, bukan oleh karena dia ahli Taurat, kemudian dia pintar untuk menyusun khotbahnya, menyusun disertasinya, lalu dia mendapatkan doktor dan profesor. Dia kata malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan. Dengan lain kata, kalau kita tidak kenal Yesus, kita akan banyak menganggap kebaktian itu rugi.
Kita akan anggap banyak pengorbanan itu rugi untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan anggap banyak hal-hal yang menguntungkan yang rohani, justru kita anggap rugi. Tapi kalau kita di dunia luar mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas yang menguntungkan hal-hal jasmani, itu yang kita katakan itu yang untung. Sejauh mana ayat ini? Apakah kita percaya Rasul Paulus mengatakan ini? Coba diulangi ayat 8 ini supaya mendorong saya dan saudara untuk ayo mengenal Kristus Yesus ini yang disebut Tuhannya Rasul Paulus ini lebih mulia. Coba diulangi ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Ya. lebih mulia dari semuanya. Tentunya saya dan saudara, rekan-rekan hamba Tuhan khususnya, dan juga sidang Jumat, hanya bisa mengenal Dia melalui firman Allah kita ini, melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Roh Kudus itu yang menyatakan Yesus itulah Kristus. Dan kemudian tolong dibaca lebih jauh ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Maafkan kalau saya terus bolak-balik untuk sedikit menyinggung istri saya. Ya. Waktu dia rela untuk dilamar oleh saya. Teman-temannya mengatakan, loh, kamu dilamar pendeta, kamu bisa jadi gila. Ya. Atau nanti suamimu bisa gila karena tahu istri saya ini ya populer di antara banyak bintang-bintang film waktu itu. Tetapi kenyataannya bahwa istri saya sampai hari ini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kalau saya ceritakan ini sangat kecil. Tetapi fakta itu nyata. Membuat saya satu dorongan. Membuat saya sebagai seorang suami merasa, aduh senang ya. Melihat penyertaan istri saya sekian tahun. Sampai pada saat ini. Sama-sama tuanya, sama-sama ya dalam segala keterbatasannya ini. Saya kembali pada firman Allah pada petang hari ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena Yesus, oleh karena Kristus. Apa yang telah kita lepaskan? Jangan-jangan justru oleh karena Kristus saya mengejar kedudukan. Oleh karena Yesus saya mendapat kedudukan dalam gereja. Saya mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan. Saya diangkat dan sebagainya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan, lanjutkan. Dan menganggapnya sampah. Dan menganggapnya kotoran manusia, itu yang asli. Ya, tidak hanya sekedar sampah. Lain menganggapnya kotoran. Terus? Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus, ini satu tantangan. Kalau kita tidak mau lepaskan itu seperti sampah atau seperti kotoran, yang kita tidak pernah mau, pasti dibuang, masih disiram, pasti dilupakan, maka kita tidak akan mendapatkan Kristus. Saudara, pastikan petang ini saya dan saudara mendapatkan dorongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk membawa gerejanya menuju pada pribadi Yesus sebagai mempelai pria sorga yang disebut Kristus Mesaya, yang diurapi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Luar biasa. Nah, ini ayat 9. Coba perhatikan bedanya dengan sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat. Apa ayat 9 ini? Dan berada dalam dia. Berada dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan. Terus?
karena mentaati hukum Taurat. Oh, karena mentaati hukum Taurat, hari Sabtu tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, harus jaga ini dan sebagainya, sunat dan sebagainya. Bukan karena mentaati hukum Taurat, terus Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Terima kasih. Berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Apa dengan demikian kita menolak 10 hukum? Kata Rasul Paulus, tidak. Semakin kami kukuhkan. Salah satu contoh, 10 hukum. Hukum yang pertama, tidak boleh ada ilah yang lain di antara aku dan kamu, kata Allah. Kalau Taurat hanya coba untuk secara fisik, tidak boleh ada patung-patung di dalam rumah. Tetapi secara rohani, bangsa Israel hatinya penuh dengan berhala. Hatinya bangsa Israel penuh dengan patung-patung duniawi. Bagaimana dengan kita? Kita nanti akan mempelajari lebih jauh. Tapi Rasul Paulus sudah mengalaminya karena berdasarkan kepercayaan. Ini penting sekali, saudara. Apapun yang manusia katakan baik, jangan itu kita lakukan untuk kebanggaan kita. Mungkin ada si A tidak bisa lakukan itu, tapi aku bisa. Lalu kita katakan hebat aku. Kebenaran perbuatan orang kudus, yaitu perbuatan benar dari orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya bahwa apa yang dilakukan itu oleh karena dia beriman kepada Kristus yang telah memberikan pengampunan, yang memberikan penyelamatan, dan memberikan pengharapan yang besar sehingga gereja Tuhan bisa melakukan berbagai kebenaran oleh karena iman kepada Kristus. Luar biasa, saudara. Kalau saya mau lanjutkan lebih jauh, sangat luas. Tetapi saya akan ajak saudara untuk melihat sekarang ini ada kebenaran-kebenaran yang lain, ya, yaitu kebenaran daripada agama. Saya ajak saudara untuk membaca dalam sebuah cerita dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 14. Saya akan tunjukkan satu contoh supaya saudara dan saya harus belajar. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-8 mulai. Silakan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka.
lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, Ya, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini ya, dan berbalik kepada Allah yang hidup, ya, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." ya, terima kasih. Luar biasa, sudah boleh baca lagi. Semoga hati kita terbakar. Semoga kita hamba-hamba Tuhan juga sungguh-sungguh tidak dipengaruhi oleh puja-puji manusia. Kalau mereka menganggap Barnabas dianggap adalah Zeus, dewa mereka. Paulus yang suka bicara dianggap Hermes. Tapi kedua hamba Tuhan ini beda. Dia langsung koyakkan pakaiannya. Bukan. Kami dengan kalian sama saja. Maksudnya supaya mereka meninggalkan dewa-dewi yang tidak ada. Hanya sebagai mitos saja. Tetapi tanpa sadar seringkali masing-masing kita budaya mempunyai mitos sendiri. Mempunyai kepercayaan sendiri. Mempunyai cara-cara sendiri. Nanti saya akan tambahkan sedikit supaya saudara tahu bahwa kita tidak semudah ini. Sidang Jemaat Korintus adalah bangsa kafir. Sidang Jemaat Galatia adalah bangsa kafir. Ya, apa yang di Listra juga kita lihat ada begitu banyak orang yang punya kepercayaan sendiri, punya ketaatan sendiri kepada mereka punya agama. Tetapi Rasul Paulus katakan bukan itu. Tetapi kami datang untuk menyampaikan Injil supaya kalian kembali kepada Sang Pencipta langit dan bumi dan manusia. Saudara, kebenaran yang Tuhan inginkan temukan di dalam pakaian lenan halus dari orang-orang kudus mempelai wanita anak domba adalah kepercayaan. Membuang segala kebenaran yang sia-sia kembali kepada kebenaran Allah, yaitu percaya pada Yesus Kristus Putra Allah yang diangkat sebagai Kristus. Luar biasa, saudara. Ya. Yang kedua, saya ajak saudara membaca Kisah Rasul pasal 17. Apa yang terjadi di situ? Ayat yang ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, Ya, di Athena sekarang ini. sangat sedih hatinya Ya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. penuh dengan patung-patung dan berhala. Aduh, begitu sedih sekali. Terus. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi Ya, dan orang-orang yang takut akan Allah. ya, Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. kita loncat ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan Ya. berkata, "Hai orang-orang Athena, Ya, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. teruskan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, Ya, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. ya, Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, terus. itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, Ya, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. terima kasih. Kita masih boleh lanjutkan membaca. Kita akan terkagum-kagum dengan dua hamba Tuhan ini. Ya, di Listra sudah
Sekarang di Athena beda lagi. Ya. Begitu banyak agama waktu itu. Tetapi tujuan daripada penginjilan, pemberitaan Injil adalah membawa manusia bertobat. Bukan membawa Injil kemakmuran. Bukan membawa Injil kesembuhan. Saya tidak katakan itu salah, itu sesat, tidak. Ya. Tetapi sesungguhnya Injil yang dibawa oleh para hamba Tuhan zaman itu, zaman gereja mula-mula, adalah salib Kristus. Adalah pertobatan. Adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil, kata Yesus dalam Injil Markus. Ini sudah kurang pada akhir zaman ini. Manusia dilanda dengan begitu banyak kebutuhan, keperluan yang secara jasmani, tetapi yang lupa yang jasmani ini hanya sementara, yang tidak jasmani itu yang kekal, itu yang seringkali dilupakan oleh manusia. Sengaja iblis mau membuat manusia lupa adanya Allah, sehingga mereka boleh kembali terseret dan terkongkong oleh si iblis yang tidak lama lagi akan masuk di dalam penghukuman kekal. Kata Wahyu pasal 20. Mari saudara, ya, di dunia ini kita tidak tahu, saya juga bukan orang ahli dalam hal ini, tetapi begitu banyak agama-agama yang penuh dengan kepercayaan. Ya, ada yang percaya semua makhluk itu adalah Allah. Ada yang mengatakan semua batu-batu mineral juga itu dewa. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Luar biasa. Di dapur ada dewanya sendiri. Kita harus membuat arca di bawahnya. Ya, di tempat tidur dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak benar. Tetapi mereka anggap benar karena mereka percaya. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas menginjili mereka supaya mereka kenal. Dan firman Allah memang mengatakan ada yang mengejek, tetapi ada yang ingin mendengar lagi, tetapi juga ada yang lain mengikut, mulai percaya. Luar biasa saudara, luar biasa. Tetapi satu lagi yang akan saya ajak saudara untuk membaca. Oh, waktu saya membaca ini, saya harus katakan, saya akan baca ya sama-sama sidang Jumat dan hamba Tuhan pada petang hari ini. Tolong kita buka Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Kita mulai dengan ayat yang ke-6. Ini penting sekali ya. Perhatikan baik-baik. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oh, luar biasa. Coba diulangi, saya senang. Diulangi ayat itu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, ayo kita sama-sama aminkan ini ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini suatu tumbuh-tumbuhan yang berakar di dalam Dia dan yang bertumbuh ke atas dan berbuah. Terus? Dan dibangun di atas Dia. Dibangun itu berarti satu bangunan rohani, bait Allah yang roh Allah tinggal di dalamnya itu dengan iman yang teguh. Terus? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Luar biasa, puji Tuhan. Terus? Yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur. Stop di situ? Tidak. Coba kita baca lebih lanjut. Hati-hatilah. Tuh, sekarang mulai. Ya, sesudah didorong, dibikin satu stimulans. Ayo, teguh ya. Lebih sungguh-sungguh. Bertumbuh dan dibangun. Sekarang hati-hatilah. Apa yang dihati-hati? Siapa yang harus kita hati-hati? Coba dilanjutkan ayat 8. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Ya. Dan roh-roh dunia. Ya.
tetapi tidak menurut Kristus. Oke, saya stop di sini dulu. Saya akan membaca di dalam terjemahan lama pada pasal 2 ayat 8. Demikian. Ingatlah baik-baik, supaya jangan seorang dapat menawan kamu dengan ilmu filsafat dan tipu daya yang tiada berguna, menurut pengajaran manusia dan menurut alif bata dunia, ya, bukannya menurut Kristus. Saya tidak katakan kalau STT kita ini ada mata kuliah filsafat. Rasul Paulus tidak mengatakan kamu tidak boleh. Tetapi Rasul Paulus mengatakan hati-hati. Ya. Kadang-kadang kalau kita melarang seseorang, sesuatu yang dilarang justru kadang-kadang timbul keinginan untuk tahu. Apakah Rasul Paulus tidak tahu? Tahu dia sangat tahu. Dia seorang Yahudi tapi lahir di Tarsus. Dia belajar di berbagai fakultas yang di daerah waktu itu. Sangat ternama, sangat mengetahui. Seperti tadi waktu mereka di Athena, Rasul Paulus tahu. Patung-patung itu apa? Mengapa? Apa tulisannya? Dia tidak usah takut. Tapi bukan berarti kemudian kita contoh model itu untuk kita ikuti modelnya filsafat dunia. Kata filsafat itu adalah dua perkataan. Filio itu cinta. Filsafat, safat itu sofia, hikmat. Jadi filsafat itu artinya yang mencintai hikmat. Tetapi tidak mencintai Kristus. Menggunakan filsafatnya, menggunakan akal budinya, menggunakan kemampuannya, menggunakan pengalamannya untuk menentukan peristiwa ini bagus enggak, ya, perbuatan ini masuk akal enggak, dan bagaimana. Itu munculnya filsafat. Dan filsafat itu banyak. Ada filsafat dari sebuah negara, ya. Indonesia begitu banyak filsafat dari masing-masing suku bangsa, suku bahasa. Ada filsafat dari orang Yunani, ada filsafat dari orang Yahudi, ada filsafat dari orang China, ada filsafat dari orang Mesir, dan begitu banyak. Ratusan bahkan ribuan filsafat. Tapi Rasul Paulus inginkan supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita ditawan. Dalam bahasa Mandarin itu ditawan seperti seorang yang kalah perang, lalu mereka menjadi tawanan untuk digiring tanpa perlawanan untuk menuju pada suatu perbudakan yang tidak ada habisnya. Kebenaran firman Allah memerdekakan kita, kata Yesus. Tapi kebenaran manusia, kebenaran agama, kebenaran daripada budaya manusia itu menawan. Karena filsafat itu dikatakan filsafat yang kosong, yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Saya tidak bisa menguraikan banyak. Tetapi lewat kisah yang Rasul Paulus mengatakan ini, dia inginkan sidang jemaat Kolose jangan kembali kepada yang lalu-lalu. Karena sidang jemaat Kolose juga asalnya bangsa kafir yang pasti mempunyai kepercayaan-kepercayaan. Ada yang meminta supaya kalau engkau menjadi orang percaya, engkau harus ikuti peraturan dari Taurat, harus disunat, harus menjaga hari Sabat.
tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu dan sebagainya. Mari saya ajak saudara untuk melanjutkan pembacaan ini. Kenapa? Ya, kenapa mereka tidak ikut Kristus? Ayat 9, coba tolong dibacakan ayat 9. Sebab dalam dialah Ya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. saudara amati sendiri, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus adalah Allah sepenuhnya. Yesus juga Allah, adalah manusia sepenuhnya. Luar biasa. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Oh, luar biasa. Dialah kepala semua pemerintah Ya. dan penguasa. Teruskan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang Ya. dilakukan oleh manusia, Terus. tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-16. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu ya. mengenai makanan dan minuman, Oh, ini ya. Kalau kamu ikut Yesus, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu. Ya, perhatikan lagi makanan dan minuman. Terus atau mengenai hari raya, atau hari raya, wah, mesti rayakan hari raya ini. Terus apa lagi? bulan baru, Bulan baru. Nah, ini bulan baru. Ada bulan tengah, ada bulan tua dan sebagainya. ataupun hari Sabat, Ya, ini agama Yahudi yang mau memaksa orang kafir atau orang non-Yahudi percaya Yesus, tapi harus ikuti peraturan hukum Taurat. Ayat 17. semuanya ini Semuanya ini, hanyalah bayangan ya, Dari- Sabat, bulan baru, dan lain sebagainya itu cuma bayangan, dari apa yang harus datang. ya, yang harus datang. Apa itu? Sedang wujudnya ialah Kristus. Oh, sedangkan wujudnya ialah Kristus, ya. Jadi bukan peraturan ini, peraturan itu yang kita dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi Kristus yang kita percaya. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, Oh, jadi rendah hati itu bisa pura-pura. Ini firman Allah, bukan saya, bukan siapa-siapa. Rasul Paulus digerakkan Roh Kudus dalam nafas Allah mengatakan, ya, jangan kamu biarkan kemenanganmu, kemenangan karena iman kepada Yesus, kepada Allah dengan iman firman-Nya digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura rendah hati. Sopan santunnya bukan main, datang ke rumah orang, ketuk pintu dulu, ya, boleh masuk atau tidak. Dan kata-kata dikata sini yang pura-pura merendahkan diri saudara sendiri untuk menguraikan apa itu pura-pura rendah hati. Apakah munafik? Terus apa lagi? dan beribadah kepada malaikat, Oh, dan beribadah kepada malaikat. Ada malaikat A, ada malaikat B. Mesti beribadah kepada malaikat C. Nanti kalau kamu sakit, beribadah kepada malaikat D. Ini ada sudah, ya, pada awal gereja mula-mula. Ya, pada abad yang pertama sudah mulai. Dan beribadah kepada malaikat. Kita masih ingat, setan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia juga mempunyai antek-anteknya. Malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang berontak. Dia bisa ada di sekitar kita. Dia bisa untuk mewujudkan dirinya sebagai orang yang rendah hati. Terus kan? serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Oh, zaman sekarang banyak yang melihat, saya lihat dalam WA. Banyak wanita melihat ini, anak kecil melihat ini. Dan semuanya ikut melihat dalam kegerejaan yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan apalagi? Dan tanpa alasan, Tanpa alasan membesar-besarkan diri membesar-besarkan diri. oleh pikirannya yang duniawi. Ya, manusia itu suka gede-gedekan diri. Tapi manusia baru justru membesarkan Kristus, bukan diri sendiri.
Kita mesti hati-hati ini. Ya, kalau gereja sudah mulai membesarkan seseorang, pendeta, penginjil, gembala, selalu dielu-elukan, hati-hati tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19 tolong. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Nah, siapa kepalanya kita tahu, tetapi mereka tidak berpegang teguh pada kepala. Mereka berpegang kepada kepala dunia. Oknum tertentu. Ya, teruskan. Dari mana seluruh tubuh Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang yang dan ditunjang diikat dan diikat, menjadi satu ya, oleh urat-urat dan sendi-sendi, teruskan. menerima pertumbuhan ilahinya. Oh, luar biasa. Saya nggak mampu untuk menguraikan. Saudara sendiri hamba Tuhan terutama untuk merenungkan, mendapatkan ya iluminasi dari Tuhan, pencerahan dari Tuhan sendiri oleh Roh Kudus. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, Nah, kalau kita sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, itu sama dengan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, dan bebas dari roh-roh dunia, ajaran-ajaran duniawi, ya, ajaran-ajaran nenek moyang dan lain sebagainya. Terus, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? kenapa kamu menaklukkan diri lagi pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Wah, kamu udah boleh gini. Kalau kamu masuk gereja ini harus begini dan begitu. Mesti pakai ini, mesti pakai itu. Ayat 21. Jangan jamah ini, Jangan jamah ini. jangan kecap itu, Jangan kecap itu. jangan sentuh ini. Jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa Oh, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa. oleh pemakaian Oleh pemakaian. dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Oh, bedakan ajaran manusia dengan ajaran firman Allah. Rasul Paulus mengatakan, Injil yang kuberitakan itu bukan dari manusia, bukan saya belajar dari manusia, tapi saya langsung dari pribadi. Injil yang kekal itu adalah Yesus Kristus dalam wahyunya. Berhati-hati, peraturan-peraturan walaupun nampaknya penuh hikmat. Coba diulangi ayat 23. Peraturan-peraturan ini, Ya, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, dengan ibadah buatan sendiri, peraturan ini, peraturan itu. Kalau masuk gereja itu harus begini dan bagaimana. Terus seperti merendahkan diri, seperti merendahkan diri, itu bisa dididik, itu bisa diajarkan dan bisa dijadikan pura-pura munafik. Terus menyiksa diri, menyiksa diri ada juga begitu pada waktu sendiri, di waktu-waktu yang tertentu, waktu Yesus pada hari Paskah, kemudian mereka menyiksa diri, ya, ambil paku, ambil pisau, menyiksa dirinya supaya disucikan. Di sini kata menyiksa diri, terus tidak ada gunanya tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. selain untuk memuaskan hidup duniawi. Stop. Luar biasa. Ya. Kalau kita mau sedikit lebih jauh, kita harus sungguh-sungguh. Saya sudah menceritakan beberapa ini supaya kita mempunyai satu kerinduan, kepastian. Ya. Apa yang harus kita pegang? Mengakhiri ibadah PA yang sederhana ini. Saya ajak saudara untuk membaca surat Galatia pasal yang ketiga. Ayat 10 sampai 14 kita pelan-pelan untuk mendengarkan membacaannya. Kita menghayatinya. Kita nanti akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Hanya satu kurban. Apakah benar itu sungguh-sungguh? Petang hari ini kita pastikan. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 14. Pelan-pelan ya Mario. Karena semua orang Karena semua orang
yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. berada di bawah kutuk. Kalau kita tidak dibenarkan oleh percaya, semua kebenaran yang kita lakukan itu ada di bawah kutuk loh. Ini hukum Taurat saja di bawah kutuk, apalagi hukum dunia, apalagi hukum dari agama-agama yang penuh dengan dewa-dewinya. Perhatikan ayat lanjutan bagaimana? Sebab ada tertulis, Sebab ada tertulis, berarti ini bukan dongeng, bukan laba-laba, ya, abal-abal maksud saya, tapi sungguh-sungguh tertulis dalam perjanjian lama. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Katakanlah 10 hukum Taurat, kita lakukan 9 hukum dengan baik, 1 kita tidak mampu untuk lakukan, maka kita merupakan orang yang terkutuk. Karena dikatakan dengan jelas oleh kitab hukum Taurat, dan bahwa dikatakan sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara, siapa di sini yang berani mengaku bahwa dia sanggup melakukan sepenuhnya? Teruskan ayat yang 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah karena jelas. melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, jelas. Tidak ada pembenaran, tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Bisakah orang ini kita ganti saya? Saya yang benar akan hidup oleh iman saya kepada Yesus Kristus pada petang hari ini. Besok saya yang benar akan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Lusa dan seterusnya sepanjang umur hidup saya. Saya tidak katakan kemarin. Mungkin kemarin saya bisa lengah. Mungkin kemarin saya bisa ada satu ayat yang saya tidak imani. Semoga 66 kitab, walaupun kita tidak bisa baca secara penuh ataupun ya dengan serius, tetapi mohon Tuhan berkemurahan untuk tidak ada satu kitab yang kita ragukan. Sebab jangan sampai ada satu ayat yang kita ragukan, berarti semua ini kita tidak mengimaninya. Kalau tidak mengimaninya, kita mau imani kepada siapa? Kalau kita tidak mengimani Kristus yang mati untuk kita, kita mau imani kepada siapa yang bisa membuat hati Allah yang benar ini membenarkan perbuatan-perbuatan kita? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12, perhatikan kalimatnya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Perhatikan, ulang lagi yang tepat. Tetapi dasar hukum Taurat Ya, bukanlah iman. hukum Taurat bukanlah iman, tidak. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bukan dibenarkan. Engkau jangan membunuh, engkau tidak membunuh, engkau hidup. Jangan membunuh tapi engkau membunuh, engkau dihukum mati. Itu hukum Taurat, bukan iman. Ya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, perhatikan sungguh-sungguh. Kristus telah menebus kita Ya, dari kutuk hukum Taurat oh luar biasa. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terus, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagaimana saudara kalau kita bicara Paskah? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, 2 orang penjahat itu terkutuk.
tetapi mereka mati oleh karena dosanya sendiri. Tetapi ada satu pribadi yang mati terkutuk, Yesus yang digantung pada kayu salib. Itu secara manusiawi pikir, itu secara Yudasme memikir, itu secara Herodes memikir, itu secara Herodes memikir. Tetapi waktu Rasul Saulus sudah bertobat, dia yang menulis ini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan siapa dia? Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus mempelai pria sorga telah membuat ini. Supaya di dalam Dia, supaya di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada bangsa Indonesia, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yakin ada Roh Kudus dalam hidupmu? Yakin Roh Kudus bekerja dan berbisi dalam hati dan pikiran kita? Ini janji Tuhan. Setelah Yesus mati, dia anggap terkutuk, dia anggap dikutuk. Bahkan Yesaya menuliskan dalam nubuatannya, Yesaya 53. Orang mengatakan Yesus disalib, Yesus disiksa, Yesus dihukum begitu rupa oleh karena salahnya sendiri. Ternyata bukan. Saudara boleh baca Yesaya 53, luar biasa. Mengungkapkan siapakah Yesus yang disebut Kristus. Saudara, sebelum kita masuk dalam persatuan, persekutuan dalam tubuh dan darahnya, saya teringat kata Kristus waktu Yesus lahir. Malaikat mengatakan, aku membawa berita sukacita bagi bangsa-bangsa. Hari ini di kota Bethlehem telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan dan Kristus. Setelah itu kita boleh baca dalam 4 Injil. Maksud saya 4 kitab Injil. Dalam riwayat pelayanan Tuhan mulai diakui. Semakin diakui dia sebagai Kristus, tapi juga semakin dibenci oleh orang Yahudi yang memang menolak Yesus sebagai Mesias. Kita boleh membaca dalam 4 Injil pada akhir-akhirnya. Bagaimana dengan Yesus yang engkau katakan Kristus ini? Orang Yahudi katakan salibkan dia. Salibkan dia. Itulah Kristus yang disalib karena ditolak. Apakah kita mau menerima dia? Kemudian Yesus bangkit. Dia berkata kepada 2 orang yang menuju ke Emmaus, kenapa kamu tidak mau tahu? Kenapa kamu lambat untuk mengerti? Bukankah Kristus yang dinubuatkan ini harus menderita, layak menderita kemudian bangkit lalu dipermuliakan? Bukankah dia itu layak untuk menerima? Kenapa kamu masih bingung? Saudara, setelah Yesus bangkit naik ke sorga, Petrus yang berkata, hai orang Israel, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah, yang akan menjadi Tuhan dan Kristus. Pada petang hari ini, siapa yang di atas salib? Ada 3 orang. Yang 2 itu abaikan. Yang 1 itu, yang di tengah itu, yang tanpa salah, dicarikan salah karena saya. Dicarikan berdosa karena kalian. Dicarikan berdosa karena umat manusia di dunia. Tetapi barang siapa yang percaya kepada dia,
maka orang itu diampuni dosanya. Orang itu diselamatkannya. Orang itu ditebus oleh darah Yesus. Orang itu dijadikan umat pilihannya. Orang itu dikuduskannya. Orang itu nanti akan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Siap untuk menerima karunia pakaian kudus mulai sekarang ini. Perbuatan-perbuatan yang benar, bukan penilaian gereja, bukan penilaian pendeta, penilaian dari Dia yang empunya kebenaran itu. Apa kita percaya, masih percaya, dan tidak bangga dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Kalau toh kita berbuat baik, kita katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau bukan Engkau, aku tidak mungkin berbuat baik. Semua perbuatan kami kotor semata-mata. Sangat jijik. Tapi oleh darah Yesus, satu-satunya kurban yang sempurna menyucikan saya. Menyucikan kita semuanya. Amin. Kita menyanyi Psalm nomor 152. Hanya satu kurban. Kita akan menyiapkan diri dalam ibadah perjamuan Tuhan petang ini. Hidup ini tak berarti. Hidup ini tak berarti jikalau tak mengerti arti nilai ketebusan yang dikerjakan Tuhan. Dua, Tuhan sudah mengorbankan tubuhnya, dihancurkan karena sedia mentaati tiap kehendak Ilahi. Hanya oleh satu kurban, hanya oleh satu kurban, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Tiga. Oh Tuhanku, didik hamba, ikut jalan sengsara dalam
teladan. 4. Oh Tuhan, ampuni hamba. Tuhan, Siapkan perjamuan Tuhan, ampuni hamba. baik roti maupun anggurnya. Dosaku Oh, yang tercela, baharuilah perjanjianmu dalam kehidupanku. dalam Oh Tuhan, yang bisa bangkit silakan bangkit, yang tidak tetap duduk hanya oleh satu kurban, ya sudah menyempurnakan. angkat ini roti untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya, mereka yang disucikannya. Tidak bisa kata-kata lebih bagus lagi. Itu dia janji dalam firman Ibrani. Kita disucikan sempurna. Kita menjadi mempelai wanitanya, tidak ragu dan tidak perlu sanksi. Angkatnya roti dengan baik-baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, cawan juga sudah dibuka. Angkat ini cawan, pelan-pelan, lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin, amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam penyembahan, saudara mau angkat kedua tangan silakan. Mau lipat di dada silakan. Kita menyanyikan kor ini ulang-ulang. Nanti saya minta Bapak Mario kan akan doa penyembahan kuasa. Oh, hanya oleh satu kurban, satu kurban, Dia sudah menyempurnakan. Ya sudah. Amin Tuhan. Amin firman menyempurnakan. Tolong kami untuk menjaga kesucian kami untuk selama-lamanya. Mereka yang
disucikannya hanya oleh satu kurban, hanya oleh satu kurban. Ya sudah, menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Kami memandang kepada kurban-Mu yang sempurna itu Tuhan. Amin. Tidak perlu 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali seperti bangsa Israel pada zaman dulu. Kurban demi kurban dipersembahkan. Namun kurban-Mu Tuhan cukup 1 kali saja untuk selama-lamanya menyempurnakan hidup kami yang sebenarnya tidak layak ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau perbuat demi kami calon-calon mempelai-Mu Tuhan, yang sesungguhnya tidak ada satupun kebaikan dalam hidup kami, tidak ada satupun kebenaran dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau memberikan kurban-Mu yang sempurna itu menjadi pakaian kami Tuhan, menjadi perbuatan-perbuatan hidup kami sehari-hari yang mencerminkan betapa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu telah menebus hidup kami. Tuhan, sekarang kami sudah diselamatkan dan menuju kepada penyempurnaan. Tolong kami Tuhan agar kami tidak berpaling lagi kepada filsafat-filsafat, kepada hikmat-hikmat manusia, kepada segala kebanggaan karena perbuatan kami sendiri, kebenaran diri sendiri. Kiranya Tuhan, Engkau singkirkan semuanya itu Tuhan, karena Engkau sudah menggantikannya. Engkau sudah menutup hidup kami dengan pengorbanan-Mu yang tidak ada cacat celanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena kami benar dan suci. Tidak Tuhan, tapi semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Budiono, yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, serta hikmat dan pembukaan rahasia firman-Mu, agar menjadi penggembalaan bagi domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, Calon Maputo dan jemaat yang lain, bahkan hamba Tuhan yang bahkan di luar Indonesia, kiranya berkat firman Allah, Roh Kudus yang bersama dengan kalian, dan kasih Allah yang penuh selalu, tidak pernah berkurang-kurang, dan Allah Tritunggal adalah sempurna adanya, dicurahkan bagi kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan limpahnya mulai saat petang hari ini, dimanapun kalian berada, dimanapun kami berada, baik di dekat maupun yang di jauh, Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian hingga Maranatha,
hingga dia datang kembali kedua kalinya. Pulanglah di dalam nama yang besar ini, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan. Kami sudah berdoa dalam namanya yang besar ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sekalian.